Sibyangsa, jejak kelam senjata magis dari tanah Batak. Dengan BK, masyarakat Batak dikenal memiliki kekayaan tradisi dan budaya yang kental dengan unsur spiritual dan supranatural. Di antara berbagai kisah magis yang berkembang dari generasi ke generasi, ada satu ritual yang begitu mencekam dan misterius. Dikenal dengan nama Sibyangsa, sebuah bentuk senjata magis yang dipercaya sangat ampuh untuk perlindungan maupun serangan terhadap musuh. Ritual Sibyangsa bukanlah cerita fiksi belaka. Praktik ini tercatat dalam sejarah lisan dan tulisan, serta diwariskan secara turun-temurun di wilayah seperti Samosir, Silalahi, Simalungun, hingga Tanah Karo. Dalam buku Beku Ganjang, Analisa Psikokultural, Monsinyur Dr. Anicetus Bongsu Sinaga, OFM Cap, mantan Uskup Agung Medan, mengungkapkan bahwa Sibyangsa merupakan bagian dari sistem kepercayaan masyarakat Batak kuno terhadap kekuatan gaib sebagai bentuk pertahanan kampung. Sibyangsa, sebuah senjata dari ritual pengorbanan. Monsinyur Dr. Anicetus menggambarkan proses menciptakan Sibyangsa yang sangat ekstrim dan kelam. Ritual ini dimulai dengan memelihara seorang anak, biasanya dari kalangan budak yang diberi makan terbaik hingga tubuhnya menjadi sehat dan gemuk. Sejak kecil, anak ini diberi sugesti dan sumpah ketaatan mutlak. Pada hari yang ditentukan, dilakukan ritual penyumpahan atau manumpang. Dilanjutkan dengan panguri gurion atau pengwadahan, di mana cairan logam panas dituangkan ke mulut si anak hingga meninggal. Tubuhnya kemudian dihancurkan dan dimasukkan ke dalam guci, menciptakan semacam senjata spiritual yang diyakini bisa menyerang musuh secara magis, membuat mereka gila, bertarung satu sama lain, atau bahkan mati. Variasi kisah Sibyangsa di Samosir dan Simalungun. Versi lain dari kisah Sibyangsa juga berkembang di Samosir. Seorang warga bernama Sitanggang mengisahkan bahwa senjata ini berasal dari seorang bayi yang digongseng hidup-hidup hingga tubuhnya mengeluarkan minyak. Minyak tersebut lalu disimpan dalam wadah dan digunakan sebagai alat pelindung atau penghancur dalam peperangan antar kampung. Di tanah Simalungun, kisah Sibyangsa tercatat dalam tradisi kerajaan Pagarpene Bosi pada abad ke-16. Dalam konflik panjang atau perkara hukum yang rumit, terdakwa akan dibawa ke sebuah tempat sakral bernama Cawan Sibyangsa, sebuah guci tertanam dalam tanah yang mengeluarkan uap panas tiada henti. Terdakwa diminta bersumpah atau marbija di hadapan guru raya, dan jika dianggap tidak jujur, ia harus mencelupkan tangannya ke dalam guci. Jika benar, tangannya akan tetap utuh. Namun, jika salah, bagian tangan yang masuk bisa meleleh atau lenyap seketika sebagai bentuk hukuman spiritual. Jejak arkeologis dan daya magis Sibyangsa. Penelusuran terhadap peninggalan Sibyangsa terus dilakukan. Sultan Saragih dalam tulisannya thelovelysimalungun.com menceritakan bagaimana kekuatan magis Sibyangsa ditemukan dalam bentuk tepung sakti
yang dapat membuat tanah longsor, membentuk parit pertahanan alami sedalam 10-20 meter di kawasan Naguraya, Serdang Bedagai. Konon, tepung tersebut disebarkan di sepanjang batas kampung dan esoknya tanah akan runtuh seketika secara misterius, menciptakan medan sulit yang efektif menghalangi serangan musuh. Di lokasi lain, tepatnya di desa Dolok Malela, Simalungun, ditemukan guci tanah liat yang diduga sebagai tempat penyimpanan Si Byangsa. Guci ini dikelilingi oleh 7 patung kecil sebagai penjaga kampung. Guci tersebut kini ditutup rapat oleh batu agar kekuatan magisnya tidak kembali aktif. Si Byangsa bukan sekedar kisah horor dari masa lalu. Ia adalah potongan sejarah yang menggambarkan bagaimana leluhur Batak mengolah spiritualitas, rasa takut, dan keinginan bertahan hidup menjadi sistem pertahanan yang luar biasa dalam konteks budaya dan zamannya. Walau kini tak lagi dipraktikkan, warisan kisah ini tetap menyimpan daya tarik tersendiri dan menjadi bagian dari identitas magis tanah Batak.